Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Yunita dari kelas PBS IPA GIA semester 2. Saya berasal dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Pekalongan. Nah, presentasi ini saya tujukan untuk memenuhi tugas ulangan tengah semester mata kuliah Karakter Kebudayaan Indonesia yang diampu oleh Bapak Ribut Ahwandi. Nah, dalam presentasi ini saya akan menceritakan bagaimana asal-usul terbentuknya nama desa saya sendiri, yaitu Desa Rawobelang. Setelah melakukan penelitian dengan berbicara dengan para sesepuh desa, saya menemukan dua versi dari terbentuknya asal-usul terbentuknya Desa Rawobelang ini. Nah, saya akan menjelaskan versi yang pertama dulu. Versi yang pertama itu dimulai pada saat pemberontakan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Nah, setelah Pangeran Diponegoro tertangkap tangan oleh Belanda, banyak para prajuritnya yang kemudian tidak memilih untuk kembali ke Mataram. Namun, mereka membuka lahan atau membabat alas di wilayah tertentu, kemudian bermukim di sana. Nah, di antaranya yaitu Ki Dirpojoyo dan Ki Wiropranoto. Mereka menempati suatu wilayah yang berupa hutan lebat atau alas yang disertai dengan adanya air dan rawa-rawa. Nah, mereka menjadi petani di sana dan bercocok tanam, membangun permukiman dan sebagainya. Nah, tanpa disangka, kawasan itu yang berupa hutan lebat dihuni tidak hanya oleh binatang-binatang saja, namun juga dihuni oleh makhluk gaib, di antaranya yaitu para siluman dan dedemit. Saat proses pembuka alas atau babat alas, para siluman dan dedemit itu merasa terganggu dengan adanya Ki Wiropranoto dan Ki Dirpojoyo itu. Mereka pun melakukan pemberontakan dan pertarungan sengit kepada kedua orang itu karena merasa terusik dengan adanya proses pembabatan alas yang dilakukan oleh Ki Dirpojoyo dan Ki Wiropranoto, dan terjadilah pertempuran sengit. Nah, para dedemit itu ternyata dipimpin oleh siluman bernama Nini Sunya. Mereka bertarung sengit. Kemudian karena sama-sama unggul dan tidak ada yang kalah maupun yang menang, akhirnya Ki Wiropranoto dan Ki Dirpojoyo mengeluarkan sebuah pusaka sakti berupa tombak. Nah, tombak itu bernama tombak Kiai Pulung. Nah, tombak Kiai Pulung ini kemudian dikeluarkan oleh mereka. Dan karena saking saktinya tombak itu, maka terciptalah aura panas dari pertempuran hebat antara Ki Dirpojoyo dan Ki Wiropranoto menghadapi siluman Nini Sunya. Bertarung sengit dan para dedemit pun merasa kepanasan karena aura sakti dari tombak Kiai Pulung itu. Mereka pun akhirnya melarikan diri, kemudian menceburkan diri di sawah dan menjelma menjadi sosok ular belang atau ulo belang. Nah, kemudian tanpa disangka, Nini Sunya ternyata kalah dari kedua prajurit hebat itu. Dia pun kemudian berjanji tidak akan mengganggu Ki Wiropranoto dan Ki Dirpojoyo dalam proses pembabatan alas tersebut. Dan akhirnya pertempuran dimenangkan oleh Ki Wiropranoto dan Ki Dirpojoyo. Nah, singkat cerita, Nini Sunya akhirnya ikut menjadi dayang wilayah tersebut dan ikut serta menjaga kelestarian wilayah tersebut.
Nah, karena bingung wilayah tersebut ingin dinamakan apa, nah kemudian terdapat rawa yang warnanya berbeda karena adanya dedemit yang menjadi ular welang itu yang kemudian masuk menceburkan diri ke rawa. Dan jadilah rawa itu warnanya belang-belang, artinya warnanya berbeda-beda. Dan tercetuslah nama Desa Rowo Belang dari kata rawa dan ulo welang, dan jadinya Desa Rowo Belang. Itulah versi pertama dari desa tersebut, dari Desa Rowo Belang. Nah, versi pertama itu menjadikan Ki Dirtojoyo dan Ki Wiro Pranoto menjadi punden di Desa Rowo Belang. Nah, saya akan menceritakan ke versi yang kedua. Ke versi yang kedua ini sebenarnya hampir sama dari versi yang pertama. Namun yang berbeda adalah pelaku atau tokoh pembabatan alas yang menjadi sentral tokoh utama di cerita ini. Nah, dimulai pada saat pemerintahan Sultan Agung Hanyakrokusumo yang kemudian mengirimkan salah satu prajurit hebatnya yaitu Ki Baurekso ke suatu daerah yang kemudian jadilah daerah Batang. Nah, setelah membuka wilayah dan menjadikannya nama daerah Batang, kemudian dia pergi ke wilayah yang lebih kecil lagi. Nah, di kawasan itu berupa hutan lebat yang sangat angker, di mana di dalamnya dihuni oleh para siluman dan dedemit. Saat proses pembabatan alas dan proses untuk membuka pemukiman di wilayah tersebut, Ki Baurekso ditantang berduel oleh siluman-siluman yang ada di sana. Nah, pertempuran sengit pun terjadi antara Ki Baurekso dan siluman penghuni wilayah tersebut. Akhirnya Ki Baurekso mengeluarkan sebuah pusaka sama juga berbentuk tombak, yaitu tombak Abirowo. Nah, tombak Abirowo itu juga memancarkan aura panas dari kesaktiannya. Nah, aura panas itu kemudian setiap disodorkan ke para dedemit maupun siluman-siluman itu, maka mereka akan kepanasan dan kabur. Nah, dari kejadian tersebut, maka bekas wilayah yang disodorkan dari adanya aura panas tombak Abirowo itu kemudian dianggap sebagai belang. Nah, bekas dedemit dari yang tidak kuat akan aura panas tombak Abirowo itu disebut belang. Dan kemudian tercetuslah dua kata yaitu rowo dari kata tombak Abirowo, kemudian belang dari bekas yang dalam artian lain yaitu bekas dari hunian para dedemit, kemudian disatukan menjadi Rowo Belang. Dan itulah versi kedua dari terbentuknya Desa Rowo Belang. Bagaimana? Apakah menarik? Nah, untuk segi percaya atau tidak percayanya saya menyerahkan kepada kalian selaku penonton. Nah, sekian, hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai asal-usul cerita Desa Rowo Belang. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian menikmatinya. Terima kasih.